Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sebelum kita sampai di bulan Ramadan, maka kita perlu belajar kembali tentang atau mempelajari kembali tentang kemuliaan Sya'ban. Ini sebagai bukti kita itu menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kenapa kita harus mengetahui arti dan kemuliaan bulan Sya'ban, teman-teman? Karena ketika kita tidak mengetahui keutamaan bulan Sya'ban, maka kita akan santai-santai saja di bulan Sya'ban ini. Kita tidak ada gregetnya untuk beribadah, untuk menambah amal soleh kita, untuk menyirami amal soleh kita. Karena kita tahu ya teman-teman, subhanallah, para ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan menanam dan bulan Sya'ban ini adalah bulan menyirami. Nah, kelak nanti siapapun yang dia berhasil menanam, siapapun yang dia berhasil menyirami ya di bulan Sya'ban dengan amal-amal solihnya, maka kelak nanti dia akan memetik hasil panen yang berlimpah di bulan Ramadan. Subhanallah, subhanallah. Dikatakan ya oleh Abu Bakar Al-Bakhli ya, di beliau itu benar-benar menyiapkan dari bulan Rajab itu untuk menanam apa yang ingin nanti dibiasakan di bulan Ramadan, kemudian diperbanyak lagi ya, menyirami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan panen yang sangat-sangat banyak dari amal soleh yang telah dilakukannya. Subhanallah, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya diri kita itu dari bulan Rajab kemarin tidak pernah atau belum menanam amal soleh. Bagaimana kita mau menyirami tanaman amal soleh kita di bulan Sya'ban kalau kita di bulan Rajab belum menanam? Maka kalau seandainya kemarin kita terlalaikan di bulan Rajab, masih ada bulan Sya'ban ini yang kita harus mulai semangat kembali, subhanallah. Karena ulama-ulama klasik zaman dahulu, teman-teman, subhanallah, di antaranya Amr bin Qais, beliau itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi benar-benar para ulama zaman dahulu tuh teman-teman, kalau sudah mulai masuk Sya'ban ya, apalagi Ramadan, mereka tinggalkan dunia mereka. Subhanallah. Dan kita tahu bulan Sya'ban ini teman-teman adalah bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, Masya Allah, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Subhanallah. Dan pastinya, subhanallah, kedudukan bulan Sya'ban ini banyak sekali keutamaan yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di banyak hadis ya, Masya Allah. Di antaranya diriwayatkan dari ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menceritakan apa kata ibunda Aisyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasum hatta la naqul hatta yuftir wa yuftir hatta la naqul la yasum, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Subhanallah. Kata ibunda Aisyah, teman-teman, kata beliau, aku tuh tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam puasa lebih banyak dalam sebulan dibandingkan dengan puasa beliau di bulan Sya'ban. Masya Allah ya. Allahu Akbar, teman-teman. Jadi ini adalah panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW itu terkadang di bulan Sya'ban beliau berpuasa 1 bulan ya, Masya Allah, Masya Allah. Karena memang subhanallah beliau benar-benar telah menyiapkannya dengan baik ya, Masya Allah. Dan subhanallah termasuk di dalamnya teman-teman, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW setelah bulan Ramadan ya, Masya Allah. Setelah bulan haram ya, bulan haram itu adalah bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka di antara bulan-bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah bulan Sya'ban. Subhanallah. Sampai-sampai subhanallah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bulan Sya'ban, beliau benar-benar fokus ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Dan kita, kalau kita mengaku kita itu cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastinya kita mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di bulan Sya'ban fokus beribadah kepada Allah untuk menyiapkan diri beliau ya, menyambut bulan Ramadan, maka hendaklah kita pun fokus untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Bisa kita teman-teman ya, bagi yang misalnya ya di bulan Sya'ban ini yang masih punya, terutama para akhwat, ibu-ibu ya, atau para akhwat yang masih punya qadha puasa Ramadan kemarin, boleh di bulan Sya'ban ini kesempatan untuk memperbanyak puasa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, minta kepada Allah agar Allah memudahkan. Terkadang ya subhanallah, orang yang belum terbiasa puasa Daud, orang yang belum terbiasa puasa Senin Kamis, itu ketika awal-awal berpuasa itu butuh perjuangan. Nanti kalau sudah terbiasa, Masya Allah, itu akan menjadi hal yang Allah mudahkan. Itu menjadi hal yang ringan, ya Masya Allah. Karena sejatinya untuk membiasakan sebuah amal solih di awal-awal itu harus kita paksa dulu. Beda ya sama anak-anak. Ini kita yang sudah dewasa, kita yang tahu bahwasanya dosa kita terlalu banyak, kita yang tahu bahwasanya kita harus banyak menabung saldo-saldo akhirat, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah perbanyak puasa. Baik itu puasa Senin Kamis, baik itu puasa Daud, baik itu puasa untuk mengqadha puasa Ramadan yang belum selesai. Ya Masya Allah. Ini teman-teman di antara cintanya kita kepada bulan Sya'ban. Masya Allah. Baik, kemudian di antara yang bisa kita lakukan kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ya, maka persiapkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Persiapkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah teman-teman. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya kelak nanti Rasulullah SAW memperbolehkan seseorang hatam kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari itu boleh menghatamkan spesial di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, maka tidak boleh. Subhanallah. Kalau kita pengen di bulan Ramadan itu nanti ya teman-teman, hatam Al-Quran 30 juz sebelum 3 hari, maka mulai dari bulan Sya'ban kita gas, ya, kita mulai memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma ya Rabb, jadikanlah hari-hariku untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah hari-hariku hari di mana Engkau berikan keberkahan, sehingga 1 jamnya itu yang biasanya kita pakai untuk hal-hal yang mungkin ya belum banyak manfaatnya, maka kita memohon kepada Allah 1 jam itu minimal kita bisa menyelesaikan misalnya 2 juz. Ya Masya Allah. Subhanallah, ini akan mudah bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah teman-teman, minta kepada Allah. Subhanallah. Siapapun yang meminta kepada Allah ya dengan memperbanyak doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Karena tidak bisa kita itu beribadah saum, tidak bisa kita membaca Al-Quran kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan di bulan Sya'ban ini yang kita tahu ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana catatan kehidupan kita itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Rasulullah SAW sangat-sangat ingin ketika amal perbuatan beliau ya diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sedang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun memperbanyak sholat beliau di bulan Sya'ban ya. Di beliau Masya Allah setiap hari, Masya Allah sholat malam beliau itu luar biasa. Jangan kita tanya bagaimananya, karena beliau tuh Masya Allah sampai kaki beliau retak-retak ya karena sholat malam ya Masya Allah. Di bulan Sya'ban beliau lebih cinta lagi, Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini terutama nasihat untuk kita semuanya, bahwasanya di bulan Sya'ban kita sudah mulai lagi yang namanya Qiyamul Lail. Jadi itu adalah persiapan dari masalah ibadah. Dan kita pengen ya Masya Allah agar ketika amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dalam kondisi baik. Sesungguhnya kita malu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau pas diajukan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kondisi kita sedang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi benar Rasulullah SAW itu teman-teman adalah Nabi yang rasa malunya itu luar biasa ya, melebihi gadis pingitan ya Masya Allah. Di Rasulullah SAW itu malu kalau ketika amalan diangkat diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dalam keadaan sedang tidak berpuasa. Jadi beliau pengen dalam keadaan sedang berpuasa, Masya Allah. Dan harusnya kita lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak waktu yang kita buang, ya kita habiskan bukan untuk mengingat Allah.
Banyak aktivitas yang kita lakukan bukan untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah. Malu kepada Allah karena ternyata cita-cita, ambisi kita selama ini ya hanya untuk mengejar dunia. Subhanallah. Bukan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu kepada Allah karena selama ini kita habiskan waktu kita hanya untuk berada di dunia maya. Kita curahkan pena kita, pemikiran kita, lisan kita bukan untuk menolong agamanya Allah, tapi justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu kepada Allah karena selama ini pendengaran, penglihatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai. Subhanallah. Dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena selama ini kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Kita masih bermalas-malasan. Kita punya kaki, kita punya mata, kita punya telinga, tapi kita tidak benar-benar menggunakannya untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, terutama teman-teman, dan untuk sahabat-sahabat saya yang saya cintai karena Allah. Yuk, mari kita tanamkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ingin di bulan Sya'ban ini, bulan di mana amal-amalan kita diangkat, ya, diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kita dalam keadaan sedang beramal saleh. Masya Allah. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Setelah kita pahami ya apa yang perlu kita ingatkan di dalam diri kita untuk persiapan ibadah, karena subhanallah jangan sampai ya teman-teman bulan Sya'ban ini akhirnya kita lalaikan begitu saja. Rasulullah SAW sampai mengingatkan, kata beliau, dzalika syahrun yaghfalu anhun nas. Kata beliau ketika beliau berbicara bulan Sya'ban, kata beliau, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang-orang banyak melalaikannya. Ya subhanallah. Karena mereka menunggu nanti hijrah, nunggu momen Ramadan. Qiyamul lail, nunggu momen Ramadan. Puasa, nunggu momen Ramadan. Taat kepada Allah, nunggu momen Ramadan. Meminta ampunan kepada Allah, nunggu momen Ramadan. Padahal belum tentu kita itu hidup sampai Ramadan. Bisa jadi 1 jam lagi. Bisa jadi setengah jam lagi. Kita nggak akan pernah ada yang tahu. Subhanallah, subhanallah. Maka jangan pernah menunda dari sebuah amal solih apabila amal solih telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu datang. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kesempatan untuk berbuat baik ini kita bisa lakukan kembali. Ya subhanallah, subhanallah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara persiapan ibadah ya. Jadi dari mulai saum, dari mulai memperbanyak ibadah puasa, mulai memperbanyak membaca Al-Quran, mulai memperbanyak qiyamul lail. Ya Masya Allah. Kemudian ada persiapan juga, diantaranya adalah persiapan maliyah. Ya persiapan maliyah itu persiapan harta. Jadi di bulan Sya'ban juga kita bisa mempersiapkan, menabung ya harta kita untuk persiapan bulan Ramadan. Tapi niatkan bukan untuk nanti di bulan Ramadan ketika berpuasa membeli buka puasa yang lezat-lezat, bukan. Tidak itu niat kita untuk menabung di bulan Sya'ban ini dengan harta kita. Tapi niatkan minta kepada Allah bahwasanya bulan Ramadan ini saya mau misalnya nih teman-teman punya proyek memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa, misalnya minimal 30 box makanan misalnya. Ya subhanallah. Akhwati fillah, jangan pernah berkecil hati. Kalau hari ini teman-teman mungkin masih belum ada rizki ya, maka minta kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa irzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan kasih rizki kepada teman-teman kalau teman-teman punya niat baik. Ya subhanallah, kita niat aja, niat tuh nggak bayar, niat itu gratis. Minta kepada Allah. Kalau bulan Ramadan kemarin kita belum bisa memberikan makan untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang berbuka puasa, maka mulailah niat di bulan Sya'ban ini. Wahai Rabbku, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha tahu niat hamba di dalam hati hamba. Hamba ingin, wahai Rabbku, di bulan Ramadan ini, mulai hamba pengen memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa, misalnya minimal 30 box setiap hari, wahai Rabb. Maka Engkau yang maha kaya, zat yang maha kaya, mampukan diri hamba, wahai Rabbku. Jadi teman-teman, kita itu kalau untuk cita-cita akhirat ya, itu harusnya lebih pede untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan sampai pernah meng-cancel doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah,
Termasuk di dalamnya juga ya, kalau ada yang pengen umrah di bulan Ramadan, sudah mulai menabung. Karena yang namanya umrah di bulan Ramadan ini, itu sepadan dengan haji bersama Nabi kita Muhammad SAW. Saya doakan teman-teman yang berada di grup ini ya, subhanallah, di ruang Zoom ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun teman-teman yang berada di ruang Zoom ini yang ingin umrah ya, Masya Allah, ini dibuka ya, Masya Allah, bulan Ramadan ini dibuka oleh Allah kesempatan untuk beribadah umrah ya, Masya Allah. Maka mulailah, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat, nabung, tidak apa-apa. Ya Allah yang akan mencukupkan, Allah yang mencukupkan. Teman-teman minta kepada Allah. Alhamdulillah sekarang ya, Masya Allah, pengumuman terakhir dari pemerintahan Saudi Arabia, Masya Allah, sudah nggak ada lagi PCR, sudah nggak ada lagi karantina, sudah nggak ada lagi masker ya, Masya Allah. Demi Allah, ini adalah kebaikan dari Allah. Allah tahu banyak jutaan hamba-hambanya, ribuan miliaran yang rindu kepada Masjidil Haram, pengen umrah di bulan Ramadan. Maka hari ini Allah bukakan kesempatan itu. Gunakan teman-teman kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan untuk umrah. Kalau yang punya harta ya, Masya Allah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban ini, benar-benar minta, wahai Rabbku, Zat yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kesempatan untuk umrah di bulan Ramadan. Wahai Rabbku, Zat yang Maha Tahu apa niat hamba. Wahai Rabbku, berikanlah kesempatan kami untuk mengunjungi Masjidil Haram, untuk sholat di Masjid Nabawi. Jadi niat-niat yang mulia itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Subhanallah teman-teman, kalau teman-teman punya niat baik, maka segerakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah membahas tentang persiapan ibadah di bulan Syaban ini. Kita sudah membahas tentang persiapan harta, untuk apa kita mulai menabung di bulan Syaban ini. Tidak lain kecuali untuk proyek-proyek akhirat. Yang ketiga adalah persiapan fisik di bulan, ya, mulai dari bulan Syaban ini teman-teman, kita mulai fisik kita mulai lagi dirutinkan untuk berolahraga ya, Masya Allah. Karena Rasulullah SAW itu beliau juga pernah ya lari-lari ya, dan kita tahu Masya Allah banyak sekali manfaat dari olahraga ya, meningkatkan imun tubuh kita. Jadi niatkan untuk berolahraga itu teman-teman bukan untuk diet ya, bukan untuk hal-hal dunia saja, bukan untuk cuman misalnya biar dapat pujian dari orang, bukan, tapi niatkan ketika kita berolahraga itu untuk kuat jasad kita agar ibadah kita lebih optimal lagi. Ya, jadi niatkan itu untuk kebaikan. Maka kalau sudah teman-teman punya niat seperti itu, maka selama teman-teman olahraga, teman-teman dapat pahalanya tuh, Masya Allah, Masya Allah. Ikuti juga ya, niatkan juga olahraga ini adalah hal yang memang Allah perintahkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai muslim yang kuat daripada yang lemah ya, subhanallah. Jadi teman-teman, jangan sampai kita di bulan Syaban ini kebanyakan magernya ya, malas gerak. Karena dalam kondisi misalnya puasa, dalam kondisi yang akhirnya cuaca misalnya banyak hujan, tetap aja kita harus olahraga. Entah itu lari-lari kecil, entah itu misalnya itu senam gitu ya, di rumah kan bisa dilakukan ya, Masya Allah. Niatkan untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, setelah kita menyiapkan fisik kita, setelah kita menyiapkan ibadah kita, setelah kita menyiapkan harta kita ya, Masya Allah, kemudian yang perlu kita siapkan yang paling penting sebenarnya ya, lihat hati kita. Mulai lagi nih teman-teman, amalan hati kita tengok ya, kita prioritaskan lagi. Di bulan Syaban ini perlu teman-teman kita diam sejenak di malam hari misalnya, ketika orang-orang tidur, kita merenungi diri kita masing-masing, evaluasi ya. Tengok hati kita, selama ini kita hidup, apa sih yang sudah saya lakukan? Selama ini ketika kita hidup ya, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya? Atau mungkin kita hanya menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas. Apakah kita selama ini sudah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah memperbanyak taubat kita kepada Allah? Apakah kita selama ini ada dalam hati kita itu rasa istilahnya belum plong ya, belum memaafkan kesalahan-kesalahan saudari-saudari kita, kesalahan-kesalahan kawan-kawan kita, dan itu akhirnya berat ya. Dalam diri kita itu menjadikan ransel kita berat karena banyak orang-orang yang belum kita maafkan. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, kalau misalnya ada orang bersalah kepada kita, kemudian kita itu kekeh gak mau memaafkan, itu yang rugi kita. Kita itu membawa beban ya. Akhirnya kan jadi pikiran kita mau berbuat baik saja kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Kalau kita belum memaafkan itu terasa berat. Maka di antara persiapan kita untuk menuju Ramadan adalah tengok amalan-amalan hati kita.
dari mulai memaafkan orang lain, memaafkan siapapun yang pernah menyakiti, kemudian mulai lagi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hilangkan kotoran-kotoran hati dari dalam diri kita, karena ini nanti yang akan menentukan kualitas amal ibadah kita. Kualitas amal ibadah kita. Mulai lagi meluruskan niat. Kalau kemarin ada niat-niat ya yang mungkin bukan untuk mencari ridha Allah, tapi mencari keren-kerenan ya dengan orang lain, panas-panasan dengan orang lain ya misalnya, atau ingin sum'ah, naudzubillah, didengar oleh orang lain, atau ingin ria misalnya, ingin dilihat oleh orang lain, maka luruskan lagi niatnya. Ya, dan masih ada kesempatan kita teman-teman untuk meluruskan niat kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqnal ikhlas ya Rabb. Ya Allah, wahai hambaku, wahai Rabbku, berikanlah hamba keikhlasan untuk beribadah kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam. Ya, wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Banyak sekali teman-teman kalau kita mau tengok ya tentang amalan-amalan hati, apa saja perusak hati, itu subhanallah banyak, dan saatnya kita mulai bermuhasabah. Jadi ketika Ramadan tiba, kita sudah mulai hati kita itu jernih, hati kita itu bersih, Masya Allah. Karena teman-teman, barang siapa yang memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, itu subhanallah amal ibadah apapun yang Allah perintahkan, dia akan mudah untuk menjalankannya. Ilmu yang diberikan oleh Allah akan mudah masuk ke dalam dirinya. Nasihat-nasihat terbaik ya akan sangat mudah untuk diterima dan diamalkan. Itu kalau punya hati yang bersih. Beda kalau hatinya kotor. Kalau hatinya kotor itu banyaknya suudzon kepada orang ya. Banyaknya ketika diberikan nasihat, dia mengatakan, kamu sok suci, sok pinter. Coba urusin aja dirimu sendiri. Nggak usah ngurusin diriku dan orang lain. Apakah engkau sudah jamin dirimu itu mendapatkan husnul khotimah misalnya? Apakah engkau sudah jamin dirimu itu akan masuk surga? Itu adalah ciri orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Ketika diberikan nasihat oleh saudaranya, ternyata dia tidak mau menerimanya, subhanallah. Tapi justru ngeles. Justru dia menyakiti orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Padahal para ulama, ya subhanallah, ketika diberikan nasihat, dia berterima kasih ya. Mengucapkan jazakallahu khair atas nasihat yang telah engkau berikan wahai saudaraku kepadaku. Mereka mengatakan kalau aku perlu aku balas dengan kebaikan orang-orang yang menasihati diriku. Subhanallah, subhanallah. Itu zaman dulu ya teman-teman, zaman dulu beda dengan zaman kita sekarang. Maka mari kita luruskan ya hati-hati kita. Kalau ada yang memberikan nasihat kebaikan, kita terima dan kita berikan ucapan jazakallahu khair ya Masya Allah. Karena tidaklah saudara kita memberikan nasihat kepada kita kecuali tanda sayang saudara kita kepada diri kita. Buat apa dia capek-capek menasihati kita? Buat apa dia mikirin kita ya kalau tidak sayang kepada kita? Ya kan? Menghabiskan waktu memikirkan kita, menghabiskan waktu untuk menasihati kita. Maka terimalah nasihat itu dengan cara yang baik dari siapapun itu. Subhanallah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara persiapan juga yang perlu kita lakukan selain persiapan ibadah, selain persiapan harta, selain persiapan fisik tadi ya, selain persiapan manajemen hati, kemudian yang kelima adalah persiapan ilmu. Subhanallah. Dan ini juga yang paling penting ya teman-teman. Persiapan ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan itu adalah sebuah hal yang harus kita prioritaskan. Karena yang namanya ilmu itu al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Sekarang kita tahu bahwasanya ketika kita saum di bulan Ramadan, maka yang harus kita ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita salat, maka yang harus kita ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah kita, teman-teman, baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ataupun yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya, itu perlu ada dua syarat agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Dan tidaklah kita bisa mengikuti Rasulullah SAW kecuali kita harus berilmu. Ya, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, la tuqalliduni ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا. Kata Imam Ahmad, janganlah hanya kalian tuh beribadah tuh hanya sekedar taklid, ikut-ikutan kepadaku. Jangan pula hanya ikut-ikutan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Tsauri ya. Maka
yang namanya ibadah itu belajar, ta'allamu, belajar. Sebagaimana kami belajar, ya belajar kembali. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah puasa? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menggunakan ya waktu Ramadan untuk memperbanyak salat tarawih misalnya. Bagaimana Rasulullah SAW beliau menyegerakan berbuka puasa. Bagaimana pula Rasulullah SAW ya, beliau ketika bulan Ramadan ya, beliau senantiasa sahur misalnya ya, masa tasahharu ya. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk sahur ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, ilmu itu harus kita prioritaskan juga sebelum kita beramal ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah insya Allah di Sya'ban ini kita akan belajar kembali tentang ilmu tentang Ramadan. Di antaranya ya insya Allah kita akan belajar apa itu keutamaan bulan Ramadan, apa itu keutamaan saum, apa itu pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa, apa itu hukum puasa Ramadan, bagaimana menentukan awal Ramadan. Nah, ini juga penting kan? Kemudian apa saja rukun-rukun Ramadan, apa saja ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian jangan biarkan ibadah puasa kita itu sia-sia. Dan apa yang perlu kita ketahui dari pembatal-pembatal puasa. Ini juga penting banget nih teman-teman. Jangan sampai kita nggak tahu, kita melakukan sesuatu ternyata itu membatalkan. Kita pun nggak tahu ya sesuatu yang sebenarnya tidak membatalkan, kita hanya ikut-ikutan orang lain, akhirnya kita mengatakan sudah batal. Padahal yang namanya membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa itu dengan ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nanti insya Allah kita juga belajar ya siapa saja yang mendapatkan keringanan di bulan Ramadan ini untuk tidak berpuasa, dan apa yang harus dilakukan bagi wanita-wanita haid ya, atau wanita-wanita yang sedang nifas dalam menjalankan bulan-bulan atau hari-hari di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Bagaimana pula nanti insya Allah kita akan belajar ya bagaimana nanti mempersiapkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Dan apa saja yang bisa kita lakukan dari amal-amal salih di bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya teman-teman, mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita semuanya untuk kita belajar apa yang mesti dilakukan bagi ibu yang sedang hamil, bagi seorang perempuan yang sedang haid apabila di bulan Ramadan ini dia tidak bisa berpuasa ya karena sebuah udzur, misalnya karena punya anak kecil, karena sedang hamil, atau karena sedang menyusui. Insya Allah itu semuanya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah mulai belajar nyicil ya ilmu tentang bulan Ramadan ya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengawali serial menyambut Ramadan hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita usia bisa berjumpa kembali, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksempurnaan serta kekurangan ada dalam diri saya, maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.